Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Hotel Grand Hub, tepatnya di Kota Solo, bersama Ketua Forum Komunikasi Pimpinan Redaksi Jawa Timur Pak Agung Santoso. Kita nanti bincang-bincang sejauh mana UKW Mandiri itu dilaksanakan dan sudah berapa puluh wartawan-wartawan yang sudah lulus dalam uji kompetensi kali ini. Dan jangan lupa ada tamu kita juga dari Lampung, Pak Ahmad terpilih. Pak Agung, bisa. Bagi yang beragama non-Islam, saya ucapkan selamat siang. Para pemirsa di seluruh tanah air di Indonesia, khususnya saudara saya, sahabat saya, para jurnalis yang ada di berbagai media, baik media cetak, media elektronika, TV, radio, dan media online. Seperti yang dikatakan oleh Mas Agus, bahwa forum komunikasi pemimpin redaksi media di Jawa Timur yang saya pimpin, yang juga menjadi inisiator UKW Mandiri yang ada atau satu-satunya di Indonesia. Mengapa kita melakukan UKW Mandiri? Karena kita melihat organisasi pers, organisasi perusahaan pers, komunitas organisasi di mana saja, begitu juga di Dewan Pers, yang diurus itu adalah cuma dua. Yang pertama itu masalah peningkatan mutu media, kemudian yang kedua adalah peningkatan mutu jurnalis atau wartawan. Peningkatan mutu jurnalis atau wartawan itu merupakan suatu kewajiban agar menuju profesionalisme wartawan, sehingga Dewan Pers punya produk yang dinamakan UKW. Dan UKW ini berlaku atau dapat diikuti siapa saja. Memang keterbatasan pemerintah untuk memberikan dorongan, bantuan yang berupa finansial, itu kita sikapi dengan adanya UKW Mandiri, karena ini adalah untuk kepentingan wartawan dalam meningkatkan mutu karya jurnalistiknya. UKW Mandiri telah dilaksanakan 4 gelombang sampai hari ini, dimulai di bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Insya Allah nanti ada UKW Mandiri gelombang yang kelima bulan April dengan lembaga penguji Solo Pos atau biasa disebut dengan PT Aksara Solo Pos, sehingga UKW Mandiri ini siapa saja boleh ikut, apakah mengikuti jenjang muda, madya atau utama. Yang penting memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga penguji. Salah satu diantaranya yang bersangkutan sebelum ikut di status atau UKW jenjang muda harus 1 tahun di media yang dia ikuti atau dia geluti. Selanjutnya di jenjang madya 3 tahun, dari muda ke madya, selanjutnya ke jenjang utama 2 tahun. Kita tidak hanya melakukan UKW di jenjang muda, tapi muda, madya, dan utama, sehingga semua para peserta banyak juga dari luar Pulau Jawa, diantaranya dari Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Tenggara, kemudian juga dari Lampung, Sumatera Selatan, dari Jawa itu juga dari Yogyakarta, Jawa Barat, dan memang yang paling besar mayoritas itu dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur hampir seluruh kabupaten kota mengikuti UKW Mandiri. Namanya Mandiri, semua swadaya, mulai dari administrasi, pemberkasan, sampai
melalui verifikasi yakni lembaga penguji Solo Pos hingga diverifikasi oleh Dewan Pers. Begitu Pak Agus. Oke. Syarat mutlak untuk mengikuti UKW Mandiri itu apa? Jadi syarat mutlak untuk mengikuti mandiri yang pertama ya ada 7 formulir dan 5 ya, berkas penunjang. Syarat mutlak itu kalau muda dia harus 1 tahun ya minimal di media yang digeluti. Nanti itu akan kelihatan ketika di pemberkasan. Jadi tidak bisa dibohongi, tidak bisa dikelabui panitia maupun lembaga penguji juga Dewan Pers. Dan itu pernah terjadi ya, misalnya dia ingin mengikuti jenjang madya, tapi dari jenjang muda ke madya kurang 4 bulan ya dia memaksakan, akhirnya juga diverifikasi oleh Dewan Pers, dikembalikan karena belum memenuhi syarat. Sehingga yang salah satunya juga perusahaannya itu yang penting. Kalau 11 memenuhi syarat formulir, kemudian KTP, kemudian foto, KTA, pengalaman jurnalistik, kemudian kayak jurnalistik, kalau 1 itu tidak memenuhi, yaitu dia harus berbadan hukum perusahaan pers. Ya, banyak yang mereka itu disuruh merubah. Ya, tidak boleh campur-campur. Ya, badan hukum penerbitan pers dicampur dengan badan hukum yang lainnya, misalnya kontraktor. Yang jelas harus berbadan penerbitan pers, apakah itu media cetak, media elektronika atau media online. Gitu Pak. Oke. Sedikit untuk Pak Ahmad terpilih. Ya. Pak Ahmad terpilih dari Lampung. Apa perasaan Pak Ahmad terpilih setelah mengikuti ujian 2 hari di sini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Terpilih. Saya salah satu peserta dari Lampung yang mengikuti UKW Mandiri di Solo Pos. Jadi dari beberapa teman, saya adalah salah satunya yang paling tua. Paling tua. Ya. Jadi rasa di hati ini luar biasa. Sebelumnya saya berangkat ke sini, saya selalu bertanya-tanya, Pak. Apakah saya setua ini masih mampu untuk mengikuti materi-materi yang akan dikerjakan di dalam UKW ini? Tetapi karena saya bertekad, karena saya sebagai wartawan, saya harus mengikuti UKW. Gitu ya. Jadi tekad saya bulat dari sana. Yang diiringi mungkin ada tangisan dari istri atau anak. Karena ngelihat saya ngerasa tidak mampu. Begitu ya. Iya. Saya ini kecil betul perasaan saya. Apakah mampu atau tidak? Berarti setelah dari Ya. Lampung ketemu penguji, Iya. Pak terpilih sudah tahu ya. Iya. Jadi wartawan itu tidak mudah. Nggak mudah. Memang betul-betul nggak mudah. Jadi artinya begini, bagus. Ketika sudah mengikuti UKW ini, dan kebetulan selama 2 hari saya mengikuti, itu luar biasa. Luar biasa. Tetapi karena tekad, yaitu tadi, tekad yang kuat, bulat, apapun yang tidak mungkin itu pasti jadi mungkin. Bisa terjadi. Karena saya mulai dari berangkat di Lampung sampai saya kemarin itu masih ngedrop. Masih belum Ya, siap. belum siap. Tetapi setelah saya menghadapi penguji dan mengerjakan semua soal-soal itu, tekad saya harus bisa. Alhamdulillah hari ini sudah selesai, sudah longgar. Jadi artinya saya juga berpesan kepada teman-teman wartawan yang lain, baik itu dari daerah Lampung ataupun seluruh Indonesia, jangan takut untuk mengikuti UKW. Yang penting kita punya niat yang kuat, pasti bisa. Oke. Saya ini umurnya sudah tua, tapi saya punya tekad. Ya, alhamdulillah. Berarti Pak terpilih sekarang sudah tahu ya cara menyuntingkan berita, cara membuat naskah, kode etik. Ya, Tahu betul sudah ya? tahu betul sekarang. Kalau tadinya ya kita mungkin saya selama belum UKW
masih agak ini ya, mungkin masih menyusun Cakak-cakakan berita lah, cakak-cakakan. acak-acakan. Setelah saya mengikuti UKW, luar biasa. Luar biasa. Masih banyak Yang harus sebelum saya diperbarui pulang yang lagi. harus diperbarui Oh, lagi. iya. Gitu. Oke Pak Agung. Pak Agung mengadakan UKW Mandiri dan kita tahu UKW Mandiri itu membayar sendiri, biaya sendiri, mulai dari semuanya itu sendiri. Ya. Jadi pertanyaannya, jawabannya juga bukan lelucon ya. Sampai tidak ada pesertanya. Sampai tidak ada ada pesertanya. Berarti selalu siapa yang mau UKW Mandiri kita selalu menangkap di FKPRM ya. Ya. Dan kita di tahun ini mau menggelar ya, UKW massal. Tapi bukan identik dengan sunatan massal. Ya. Kenapa? Karena UKW massal ini akan membangun kepercayaan baik kepada para jurnalistik di mana saja, juga memberikan kepercayaan kepada semua masyarakat, semua stakeholder, bahwa wartawan itu sebelum turun ke lapangan harus mempunyai banyak keilmuan. Dan keilmuan itu harus diuji, baik itu secara teori maupun praktek yang namanya UKW. Kembali kepada UKW massal, kita akan merencanakan 600 jurnalis atau wartawan dan 100 penguji. Bisa Pak Agung? Jawabannya bisa selama kita mempunyai kemauan keras dan kita tidak hanya mempunyai ya kan hubungan atau komunikasi dengan lembaga penguji Suluh Pos, juga banyak lembaga penguji yang lain yang tercatat saat ini di Dewan Pers ada 27 lembaga penguji. Ya, untuk itu ya, sekarang kita membangun SDM awak media mulai dari tingkatan jenjang utama, madya, dan muda. Sesuatu yang bisa dilakukan karena sesuatu yang tidak neko-neko. Ya. Tidak ada rekayasa dalam UKW, ya, dengan jaminan lulus tidak ada. Itu kembali kepada faktor individu wartawan atau jurnalis. Sehingga kalau mengikuti UKW Mandiri, ada isu mengatakan apa dijamin lulus, saya bilang lulus dan tidak tergantung wartawan atau jurnalisnya ketika dia menguasai materi yang diujikan pada saat UKW. Begitu Pak. Pak Agung mengadakan UKW Mandiri dan kita tahu UKW Mandiri itu membayar sendiri, biaya sendiri, mulai dari semuanya itu sendiri. Ya. Jadi pertanyaannya, jawabannya juga bukan lelucon ya. Sampai tidak ada pesertanya. Sampai tidak ada pesertanya. Berarti selalu siapa yang mau UKW Mandiri kita selalu menangkap di FKPRM ya. Ya. Dan kita di tahun ini mau menggelar ya, UKW massal. Tapi bukan identik dengan sunatan massal. Ya. Kenapa? Karena UKW massal ini akan membangun kepercayaan baik kepada para jurnalistik di mana saja, juga memberikan kepercayaan kepada semua masyarakat, semua stakeholder, bahwa wartawan itu sebelum turun ke lapangan harus mempunyai banyak keilmuan. Dan keilmuan itu harus diuji, baik itu secara teori maupun praktek yang namanya UKW. Kembali kepada UKW massal, kita akan merencanakan 600 jurnalis atau wartawan dan 100 penguji. Bisa Pak Agung? Jawabannya bisa selama kita mempunyai kemauan keras dan kita tidak hanya mempunyai ya kan hubungan atau komunikasi dengan lembaga penguji Suluh Pos, juga banyak lembaga penguji yang lain yang tercatat saat ini di Dewan Pers ada 27 lembaga penguji. Ya, untuk itu ya, sekarang kita membangun SDM
awak media mulai dari tingkatan jenjang utama, madya, dan muda. Sesuatu yang bisa dilakukan karena sesuatu yang tidak neko-neko. Ya. Tidak ada rekayasa dalam UKW, ya, dengan jaminan lulus tidak ada. Itu kembali kepada faktor individu wartawan atau jurnalis. Sehingga kalau mengikuti UKW mandiri, ada isu mengatakan apa dijamin lulus, saya bilang lulus dan tidak tergantung wartawan atau jurnalisnya ketika dia menguasai materi yang diujikan pada saat UKW. Begitu Pak. Sipir yang ada di Indonesia, segelintir cerita dari Ketua Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Jawa Timur dan inisiator UKW Mandiri Indonesia. Semoga apa yang dilakukan Pak Agung bersama tim bisa menggugah hati semua media, semua wartawan, semua jurnalis. Kuati profesionalisme jurnalisme, ikuti UKW agar kita semua mendapatkan tempat yang lebih baik. Sekian Pak Agung, bincang-bincang kita. Karena ini tadi kita curi Pak Ahmad terpilih. Ini sebelum penutupan kita ambil di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.